Aku pernah mengikuti sebuah lomba dan berhasil mendapatkan juara 2. Bukannya bergembira, aku justru marah dan ngatain salah satu juri dengan bilang begini. Jadi juri kok, bigo. Loh, kok bisa? Kenapa? Begini ceritanya. Ada kakak kelas populer. Dia kelas 3 SMA dan diam-diam. Aku menyukainya. Kelasku di lantai 1, dia di lantai 2. Posisi gedung kelas yang berlawanan membuatku bisa sering mencuri pandang. Dari jendelaku, aku bisa leluasa melihatnya bersenda gurau dengan teman-temannya. Hari itu, dia sadar jika aku memperhatikannya dari jendelaku. Bukannya melengos, dia justru tersenyum dan melambaikan tangan padaku. Aku bahagia. Saking bahagianya, sampai auto lancar menjawab soal matematika. Setelahnya, aku jadi sering ke perpustakaan karena kadang, dia membantu di perpustakaan untuk melakukan pencatatan peminjaman buku. Aku jadi sering meminjam buku demi bertemu dia. Bucin yang sempurna. Sampai kemudian, aku terpilih ikut lomba cerdas cermat. Ya Tuhan, bagaimana jika aku mengacaukan semuanya? Bagaimana jika aku mendadak gagap di tengah lomba? Aku grogi luar biasa. Tahu kenapa? Sebab sosok itu jadi salah satu jurinya. Di tengah lomba, terjadi perdebatan karena jawabanku dia salahkan. Aku benar-benar tak terima. Aku ngegas, tapi dia tetap bersikukuh, sehingga aku yang seharusnya menjadi juara pertama, harus rela pulang dengan gelar juara kedua. Tidak peduli wajahku masih memerah karena amarah, dia pergi begitu saja. Menyebalkan sekali. Sebelum pulang, aku mendekat ke juri satunya dan bilang, Kak, tolong bilangin temanmu itu. Ya, suruh dia baca lagi catatannya. Jawabanku itu benar, dia yang salah, jadi juri kok bego. Begitu pesanku. Detik itu pula, rasa kagumku sirna. Benci yang kemudian menjelma. Ternyata dia bodoh. Tak secerdas yang kukira. Pagi itu, aku piket hingga aku pergi ke kelas pagi-pagi. Suasana sekolah masih cukup sepi. Saat aku menyapu area dekat pintu, tiba-tiba saja kakak kelas itu berjalan pelan ke arah kelasku. Ah, sial! Rupanya benciku hanya di mulut saja. Saat melihatnya begini, tetap saja aku grogi tak terkira. Hah, Mimi, sapanya. Aku diam saja. Bingung harus menjawab apa, meski dalam hati, aku bersorak kegirangan lantaran dia tahu namaku. Ini buat kamu, ucapnya lagi. Seraya menyodorkan sesuatu berbungkus kertas kado warna pelangi. Aku menganga seraya bersenandika. Duh, ini mimpi atau nyata ya? Ini sebagai permintaan maafku. Kamu benar. Aku baca lagi catatanku dan ternyata jawabanmu yang benar. Maaf ya, aku sudah jadi juri yang bego. Aku membatu, keluh, tersipu. Ah, semua rasa terkumpul jadi satu. Ya sudah, aku ke kelas dulu, ya. Semoga kamu nggak marah lagi. Dia lalu pergi dan aku baper setengah mati. Kado itu berisi sekotak coklat Ichiban, coklat hits pada masa itu. Googling saja jika kamu tidak tahu. Tahu yang selanjutnya kulakukan? Sekotak coklat Ichiban itu tidak aku makan, melainkan aku simpan. Aku abadikan sebagai kenang-kenangan, hingga akhirnya coklat itu meleleh dan tak bisa dimakan. Hiks, terpaksa harus aku buang. Sedih. Tetapi kesedihan itu tak berlangsung lama, sebab sebut saja namanya Riko, teman sekelasku. Hari itu, kebetulan Riko duduk tepat di depanku. Jangan heran, sekolahku punya aturan duduk acak, berganti posisi dan pasangan setiap hari. Tepat sebelum pelajaran dimulai, Riko menoleh dan menyerahkan sebuah buku padaku. Di dalamnya ada surat buat kamu, bisiknya. Aku menganga. Apalagi saat Riko bilang jika kakak tingkat itu pengirimnya. Aku hampir saja membuka surat itu saat guru masuk dan memulai kelas hari itu. Ah, menyebalkan! Sepanjang pelajaran, aku tak bisa fokus lantaran penasaran ingin segera tahu apa isinya. Karenanya, saat pergantian jam pelajaran, aku segera membukanya, dan aku berkaca-kaca. Aku bahagia. Bagaimana tak bahagia jika tiba-tiba aku mendapatkan surat manis dari sosok yang kukagumi selama ini. Ditambah, Riko bilang dia menunggu balasanmu segera. Bisa ditebak. Di pelajaran berikutnya, aku sibuk menulis balasan surat untuknya. Begitulah. Aku dan dia pun menjadi dekat. Riko pun begitu baik hati menjadi kurir pengantar surat. Selain melalui Riko, aku dan dia juga memakai cara sengaja berpapasan di beberapa titik di sekitar sekolah, lalu dia memberiku buku berisi surat tersembunyi. Untuk membalasnya, aku ke perpustakaan, pura-pura meminjam buku, padahal mau memberikan surat balasan, tanpa membuat kecurigaan. Manis, ya? Tak ada aksara di antara kami berdua. Tak juga bertegur sapa selain seperlunya saja.
Ya, karena surat-surat itu sudah merangkum segala luapan rasa. Ah, jangan salah kira. Aksaraku dan dia justru jarang menjelma dalam rangkaian kalimat penuh rayuan cinta remaja. Saat jelang ujian, misalnya. Alih-alih bertukar kalimat yang membuat jantung berdetak lebih cepat, aku dan dia justru bertukar kalimat penyemangat. Rahasia. Hanya aku, dia, dan Rico yang tahu tentang ini. Entah bagaimana, akhirnya ketahuan jika aku dan dia surat-suratan. Tentu saja pasukan julid menyerang, terutama dari para cewek sok cantik yang merasa lebih berhak dekat dengannya. Bahkan, aku dipojokkan dan dimaki dengan perkataan menyakitkan. Katanya aku tak pantas dekat dengannya. Katanya aku harus sadar diri aku siapa. Katanya yang pantas dekat dengannya hanyalah para siswi populer saja. Coba masa itu sudah ada Facebook. Aku pasti udah update status caps lock, iri bilang bos. Gerombolan nyonya julid terus beraksi. Saat aku berjalan, ada saja yang berbisik-bisik palsu, mempertanyakan, kok bisa sih kakak tingkat populer begitu mau dekat denganku? Dalam hati aku jawab, selotip toples. Walau fisikku biasa saja, aku tuh ngotak. Aku pinter. Makanya dia mau deket sama aku karena dia suka cewek yang pinter. Nggak kayak kalian. Cakep-cakep, tapi otaknya kosong. Wakakakwak ya Allah. Begitulah, salah satu cerita seru saat aku remaja. Singkat cerita, dia lanjut kuliah di luar negeri. Sementara aku melanjutkan masa SMA. Dulu habis les, bukannya pulang, aku malah ke warnet untuk chatting dengan dia. Wakakak. Saat aku kuliah dan kami semakin sibuk, perlahan kami mulai lost contact. Mungkin karena cinta monyet alias cinta masa remaja, jadi ya rasanya biasa saja. Dia juga lebih menganggapku adik, sepertinya. Ya, geletar-geletar masa remaja saja. Apalagi saat aku kuliah, ada kisah lain yang terajut lebih indah meski tak berakhir indah. Sampai akhirnya aku dipertemukan dengan seseorang yang spesial di tahun terakhirku kuliah, yang saat ini jadi suamiku. Aku terakhir kontak dengan kakak tingkat itu sebelum aku ke Inggris untuk lanjut pendidikan lagi. Tegur sapa biasa saja, saling bertukar kabar, lalu diakhiri dengan, doain kakak ketemu jodoh segera? Ya, alhamdulillah, beberapa tahun lalu, dia sudah bertemu tulang rusuknya.